Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Wulandari, NIM 211040040. Saya dari kelas PGMI 2 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hak anak dan pendidikan. Pengertian hak anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai seorang manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, dan 18 bahwa hak-hak anak yang harus dilindungi adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian pendidikan anak. Secara umum, pengertian pendidikan anak adalah sebuah proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, atau hal lainnya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi di bawahnya secara berkelanjutan. Pembelajaran ini dilakukan dengan beberapa cara seperti pengajaran, pelatihan, dan juga penelitian. Secara umum, tujuan dari pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi diri dan mencerdaskan peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 juga dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia yang seutuhnya. Tujuan akhir dalam pendidikan adalah untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan secara jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti, mandiri, dan lainnya. Hak anak atas pendidikan. Perlindungan mengenai hak anak dalam mendapatkan pendidikan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 C Pasal 28E Pasal 31. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 46. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 9, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52, dan Pasal 53 pada dasarnya memiliki wilayah pengaturan yang berbeda-beda, namun hendaknya terjadi suatu konsistensi di dalam perspektif keseluruhan undang-undang tersebut. Di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah hak atas pendidikan itu sendiri, dan hak atas pendidikan dimiliki oleh yang pertama setiap orang. Hak atas pendidikan bagi setiap orang dapat kita lihat di pasal 28. Hak yang tercantum di sana antara lain adalah hak untuk mengembangkan diri dan memajukan dirinya. Artinya, proses semua orang mengembangkan dan memajukan dirinya itu harus dijamin dan dilindungi serta dihormati oleh negara. Yang kedua, setiap warga negara. Sementara hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara tercantum di dalam pasal 31. Dalam pasal ini secara tegas dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan atau pasal 31 ayat 1. Berbeda dengan sifat yang dimiliki pada hak atas pendidikan bagi setiap orang.
Karena hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara adalah untuk mendapatkan artinya adalah kewajiban pemerintah untuk membuat warga negaranya mendapatkan pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yang berikutnya. Dadah!